Kediri sangat kental akan sejarah kerajaan yang masih lestari. Patung Arca Totok Kerot merupakan salah satu bukti kekuasaan kesaktian Raja Sri Aji Jayabaya yang berkuasa di kerajaan Kediri sekitar tahun 1135 Masehi hingga 1157 Masehi. Salah satu raja yang terkenal dengan jangka Jayabaya yang ramalannya masih diyakini hingga saat kini. Konon, Arca Totok Kerot merupakan bentuk kutukan sang raja terhadap seorang putri dari Blitar yang hendak melamarnya. Namun, lamaran itu ditolak oleh raja. Putri yang tidak terima akan penolakan tersebut mengancam akan membuat keributan sampai akhirnya terjadi peperangan di antara mereka. Raja yang mulai geram mengatakan bahwa kelakuan putri tersebut seperti buto, hingga terbentuklah patung raksasa bernama Totok Kerot itu. Cerita yang kedua, nama sang putri adalah Dewi Surenggrana. Putri tersebut bercekcok dengan Dewi Sekartaji. Status Dewi Surenggrana dan Dewi Sekartaji adalah istri dari Sri Aji Jayabaya. Dewi Surenggrana memiliki sifat, perilaku, dan watak yang buruk selama hidupnya, sehingga orang sekitar menyebutnya Totok Kerot. Sebutan itu berasal dari kata metotok atau bersungut-sungut, dan kerot atau menyembunyikan giginya. Setelah meninggal, Dewi Surenggrana diwujudkan sebagai Arca Totok Kerot. Menurut cerita yang beredar di masyarakat, patung Arca Totok Kerot itu masih hidup hingga kini. Pasalnya, beberapa masyarakat bercerita bahwa pernah menjumpai baik secara langsung maupun dalam mimpi perwujudan dari Arca Totok Kerot ini. Misteri selanjutnya adalah arca ini dapat berpindah tempat dengan sendirinya yang membuat benda tersebut semakin mistis dan semakin angker. Arca Totok Kerot ini pernah dipindahkan ke alun-alun kota Kediri oleh orang-orang. Namun entah bagaimana dalam waktu semalam arca ini bisa kembali lagi ke tempat asalnya di Desa Pulus Pasar, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri. Bagaimanakah pandangan Jeng Dimas dilihat dari mata batinnya terkait sosok Arca Totok Kerot ini? Apakah memang masih hidup seperti yang diyakini masyarakat Kediri? Kalau dilihat dari bentuk arcanya, ini merupakan arca Dwarapala yang bertugas menjaga pintu gapura masuk di zaman-zaman kerajaan dahulu kala, termasuk di zaman kerajaan Kediri. Arca Dwarapala ini wajahnya berbentuk raksasa dan berjenis kelamin laki-laki, biasanya seperti itu. Jarang ada arca Dwarapala yang melambangkan jenis kelamin perempuan. Tapi nggak tahu mengapa di Kediri ini masyarakat di sekitarnya lebih meyakini bahwa arca Dwarapala ini adalah penunggu dari yang masuk di arca Dwarapala ini adalah sosok perempuan. Dan itu memang benar. Tadi itu ada penampakan di mana ada seorang perempuan yang usianya sekitar usia 30 sampai 35, kurang lebih usia seperti itu ya, pakai jarit, pakai kebaya. Dari aura yang terpancar sebenarnya cantik. Tubuhnya lencir, kulitnya putih. Tapi sayangnya, saya sampai kaget ketika sosok ini menoleh ke saya. Dia menunjukkan wajahnya yang hitam pekat. Hitam sekali. Dan jalannya agak membungkuk. Ini merupakan perlambang bahwa wajah hitam ini lambang dari sosok yang memiliki sifat jahat, sifat angkara murka.
Sedangkan jalan membungkuk ini melambangkan bahwa dia terbebani dari masalah-masalah di kehidupan masa lalu yang terbawa hingga di alam kematiannya. Dari ciri-cirinya ini, sepertinya ini adalah Dewi Surengrana, istri dari Prabu Jayabaya. Di mana Prabu Jayabaya ini memiliki istri Sekartaji, juga istri Dewi Surengrana ini. Dewi Surengrana ini memiliki watak yang kurang bagus, yang arogan, cepat marah, serakah, dan mentang-mentang yang pada akhirnya ada ketidaksukaan dari Prabu Jayabaya kepadanya. Dan ini membuat Dewi Surengrana semakin menjadi rasa bencinya kepada Dewi Sekartaji, yang akhirnya rasa benci itu, rasa amarah itu, rasa merasa tidak diperhatiin itu terbawa di kehidupan setelah dia meninggal. Ini adalah bukan kutukan dari Baginda Sri Jayabaya, tapi Dewi Surengrana ini murni meninggal dan membawa rasa sakit hati, dendam dan bencinya selama masih hidup dibawa sampai ke alam kematian.